Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Dalam keadaan sehat tentunya di kesempatan kali ini. Dan ini sudah di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita Lebaran ya. Dan bagi teman-teman yang akan mudik ya, bagi teman-teman yang akan mudik, ini ada rekomendasi radio HT yang kita bisa pakai untuk perjalanan mudik kita. Tentu ini HT yang murah ya, bukan HT yang mahal, tapi dengan RX yang mumpuni. Jadi resipnya sangat mumpuni sekali, dan ini bisa dipakai untuk perjalanan Anda. Mungkin Anda bisa pakai di mobil atau Anda bisa pakai di motor dengan antena luar tentunya ya. Antena mobil atau antena apa ya yang dipasang di luar itu bisa dipakai. Radio ini nggak budek sama sekali. Jadi sangat menyenangkan dipakai untuk perjalanan. Radio apa saja itu? Di sini sudah ada 4 radio yang saya rekomendasikan buat Anda untuk menemani perjalanan mudik Anda, sehingga dengan begitu Anda tetap terhubung dengan alat komunikasi. Misalnya Anda di tengah jalan sudah nggak ada sinyal HP, tapi Anda ingin berkomunikasi, tentunya Anda harus bisa mendengarkan lawan bicara Anda dengan baik. Tanpa Anda bisa mendengar, ya seakan-akan kita hanya sendiri, padahal kita seharusnya bisa mendengar yang lain. Makanya di dalam perjalanan itu butuh RX yang bagus, butuh radio yang RX yang mumpuni. Maka itu saya rekomendasikan di sini ada 4 radio yang ada di pasaran, yang ada di Indonesia, yang mudah didapat, dan ini RX-nya cukup mumpuni. Tentunya juga ini adalah radio dual band yang sudah familiar yang ada di hadapan Anda semua. Oke, apa dia itu radionya? Mari kita simak. Ini kita akan langsung aja. Di sini saya akan ulas yang pertama adalah radio powerful ya. Radio powerful 10 watt, tapi RX-nya sangat peka teman-teman. Jadi meskipun dia 10 watt, tapi punya RX yang sangat peka. Apakah itu tipenya? Di sini ada Fastcom UV98 dan Escom FC10 Pro. Dua-duanya sama persis, identik, hanya beda merek ya teman-teman. Jadi kalau kita buka baterainya, di sini saya buka baterainya juga ya. Sorry ya. Nah, ini baterainya untuk yang Fastcom dan Escom mungkin hanya berbeda di kapasitas ya. Nah, kalau yang Fastcom di sini tertulis 3200, yang Escom di sini tertulis 4000. Tapi gak ada masalah teman-teman, itu gak ada masalah, semuanya sama aja karena bentuknya sama persis ya. Dan di belakangnya, nah seperti ini, di sini Fastcom, di sini Escom ya, FC10 Pro, ini UV98. Jadi keduanya bentuknya sama persis, dan ini sangat mumpuni sekali ya untuk kita pakai perjalanan ya, tentunya. Dan jelas-jelas RX-nya sangat oke. Sekarang kita akan langsung tes saja RX-nya ya, biar nggak kelamaan. Nah, kita rekomendasinya, saya langsung aja kita seismograph ya. Di sini saya buat squelnya 1. Saya squelnya 1. Nah, ini udah nggak ada squel, ini juga. Jadi nanti ini squelnya kebuka ya. Saya coba buka squelnya, saya bikin 1 ya supaya sama. Belum ya. Squelnya 1 ya. Oke, kita cek apakah dia sanggup menerima sinyal seismograph dengan begitu baik. Mari kita lihat sama-sama. Ini 2 radio. Yang konektornya juga sama teman-teman. Yang konektornya juga sama. Ya seperti ini, kita langsung tancapin aja. Ini ada radionya, ada antenanya, radionya lagi. Ada antenanya. Kita coba yang Fastcom ya, ini volumenya langsung buka jam 9. Nah, ini jam 10 ya, volumenya jam 10. Ini saya buka jam 10 juga. Oke. Escom FC10 Pro, ini Fastcom ya. Langsung bunyi tanpa harus ini itu. Sama, langsung bunyi ya teman-teman. Oke, jadi
Kedua radio ini sangat mumpuni sekali untuk VHF dan UHF-nya, resipnya sudah tidak diragukan lagi, dan ini sudah saya coba berkali-kali, bahkan ratusan kali, 8 ribuan kali ya, karena saya pakai untuk komunikasi satelit, untuk resip ini oke punya, apalagi dipakai di darat ya, di terestrial. Oke, kita tinggalkan ini radio 10 watt ya teman-teman. Ini 10 watt full power nih dua-duanya ya. Ya mungkin ada yang nggak sampai 10 watt, bisa 9 watt, 8 watt, nggak apa-apa. Yang penting ini adalah radio full power. Kemudian yang kedua adalah radio yang sama-sama full power juga, bukan full power, sama-sama di bawah 10 watt, 5 watt ya. Ini juga sangat mumpuni sekali. RX-nya adalah Fastcom UV88 sama Baofeng UV9R Plus New ini ya. Jadi ini adalah turunan dari ini, sama persis kan, cuman ini 5 watt, ini 10 watt gitu aja. Jadi ini Baofeng UV9R Plus New. Nah, keduanya juga sama-sama mumpuni untuk RX-nya. Jadi ini Anda bisa pakai untuk perjalanan ya. Misalnya kalau Anda tidak perlu power besar, Anda pingin yang 5 watt, ya ini bisa dipakai. Kalau Anda pingin yang power besar, ya ini Escom FC10 Pro dan Fastcom UV98 ya. Kalau mau yang powernya kecil saja 5 watt cukup. Nah, ini ada dua, ada Fastcom UV88 dan Baofeng UV9R Plus New. Sebenarnya ada satu lagi, itu TYT UV88. Nah, saya nggak ada barangnya, jadi saya nggak tampilin di sini ya. Nanti kalau tidak ada barangnya nggak ditampilin kan kita nggak tes. Ini sekarang kita tes ya. Kita tes RX-nya. Jadi ini saya kenapa hanya butuh 4 radio, karena ini radio yang memang sudah saya uji berkali-kali ya, bahkan berulang kali. Oh ya, satu lagi radio kalau yang sama dengan ini ada Retevis RT85, tapi karena tidak dijual di Indonesia, maksudnya di sini jarang dijual, jadi ini saya tidak masukkan. Tapi kalau Anda ingin cari Retevis RT85 juga sama aja ya. Oke teman-teman, ini kita hidupin, dua-duanya kita hidupin. Kita coba untuk ke VFO dulu ya, pencet ini VFO. Nah, ini sekarang squelnya saya matikan dulu. Saya matikan squelnya, ini juga squelnya di off kan, 1 ya, maksudnya bukan di ya, 1 ya, 9165810. Kenapa saya selalu pakai seismograf ya teman-teman? Karena ini tidak semua radio bisa meresip. Jadi ini sinyalnya sangat kecil, tidak semua radio bisa meresip, maka kalau kita tes dengan ini bisa meresip, ini radionya peka teman-teman ya. Keunggulannya di situ, kita punya ada sinyal seismograf di sini ya. Karena ini pakai antena luar lah ya. Antena luar itu seismograf itu karena dia sinyalnya kecil. Ketika kita pakai antena luar kan itu ada sinyal besar, kemudian splaterannya cukup besar sehingga dia akan menekan RF. Kalau misalnya radio tidak selektif, itu tidak akan bisa meresip. Kita coba dengarkan pakai yang UV88. UV88 langsung meresip dengan baik sekali ya. Kemudian sekarang kita pakai UV9R Plus New. Ya, langsung meresip baik sekali teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin menggunakan radio ini dalam perjalanan, ini sangat mumpuni sekali. Kenapa saya selalu rekomendasikan yang udah saya evaluasi tentunya ya teman-teman. Di samping dia peka, dia bisa selektif ya. Tidak semua RF dia bisa terima. Kalau tidak di frekuensinya dia tidak akan terima. Jadi di sini splateran tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita pakai untuk komunikasi satelit dengan antena yang berdekatan antara VHF dan UHF, ini sangat mumpuni untuk menjadi RX. Ada radio lain yang RX-nya peka, tapi ketika kita pakai untuk RX, satunya transmit berdekatan antenanya, maka dia tidak bisa mendengarkan resip yang baik, sehingga masuk splaterannya. Dia tidak selektif ya, tapi ini cukup selektif. Kemudian teman-teman butuhkan extra mic ya tentunya ya. Extra mic-nya kita pakai extra mic seperti ini ya. Ini saya beli yang ada mereknya Kenwood. Nah, merek Kenwood. Jadi seperti ini. Ini bisa dipakai ke 4 radio ini ya teman-teman. Jadi ini ada di Shopee, ada banyak dijual. Mungkin sekitar 50 atau 80, saya lupa ya. Kayak gini modelnya. Ini saya bolongin. Sebenarnya gini yang nggak ada bolongan. Ini saya bolongin. Bolongannya kecil, saya bolongin agak gede ya.
boleh ya, nanti Anda bolongin aja gede-gede ini karena mic-nya di sini supaya suara Anda begitu ini kita lubangin, suara Anda cukup banyak yang masuk ke sini sehingga jelas gitu ya. Nah, ini yang saya ambil merek Kenwood seperti ini. Jadi kalau Anda mau ikuti seperti ini boleh ya, langsung aja Anda cari di Shopee atau di Tokopedia atau dimanapun itu yang modelnya seperti ini. Untuk radio ini bisa dipakai di Bofeng, bisa dipakai di sini ya. Jadi ini bisa satu extra mic bisa dipakai untuk 4 radio ini. Saya kira itu ya teman-temannya penjelasan dari saya sehingga Anda ketika Anda mudik tidak perlu susah-susah lagi Anda mendengarkan teman Anda atau lawan bicara Anda di perjalanan. Pasti bisa terdengar dengan baik. Yang penting dia pancarannya bagus ya, bisa kita dengarkan. Jadi itu trik kita untuk bisa komunikasi dengan baik. Pertama, kita butuhkan radio dengan erek yang bagus dan selektif. Ini radio yang 4 ini bisa menjadi rekomendasi Anda dalam perjalanan mudik tahun ini. Oke teman-teman, singkat saja kesempatan kali ini saya buat videonya karena di video-video saya sebelumnya ini sudah saya bahas untuk 4 radio ini sehingga saya hanya bisa merefresh kembali. Buat Anda yang ingin menggunakan radio HT untuk mudik perjalanan ataupun untuk Anda menemani Anda dalam perjalanan, maka keempat radio ini sangat mumpuni, bisa dipakai. Kenapa bisa dipakai dengan baik? Dia juga ada senternya teman-teman. Misalnya Anda ada apa-apa di jalan tengah malam, kemudian pingin lihat sesuatu di sekitarnya, ya ini ada senternya, bisa kita pakai untuk juga menyenteri sekitarnya. Kemudian Anda butuh hiburan, misalnya Anda naik motor, wah saya butuh FM ini dengerin lagu, maka di sini juga ada FM-nya. Ya. Kemudian dia juga sudah dual band, resipnya sangat peka. Oke, semoga itu bisa bermanfaat bagi Anda semua teman-teman dan bisa menemani perjalanan mudik Anda kali ini. Saya ucapkan selamat berlebaran sesaat lagi ya, dan saya juga mengucapkan selamat perjalanan mudik buat teman-teman yang sudah persiapan mudik dan tentunya semoga sampai di tujuan dengan selamat. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Yang kecil itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.